Halo semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang topik yang sedang panas antara konflik antara Palestina dan Israel. Nah, apa yang kita akan bahas itu tuh kita akan bahas tentang tiga perspektif antara pe- pendapatnya media di Amerika, Prancis, dan di Indonesia, pendapat massa di tiga negara ini, dan terakhir kita akan tutup dengan pendapat kita tentang apa yang terjadi di Israel dan Palestina. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, aku pengen jelasin apa kayak fakta-fakta apa yang terjadi di Israel dan Palestina. Sebagai yang kita tahu, apa konflik ini tuh dimulai, kalau di pendapat banyak media itu tuh dimulai dari pendapat pada saat pengadilan tingginya Israel memutuskan untuk mengusir 6 keluarga yang tinggal di daerah uh, Yerusalem Timur, tepatnya di Sheikh Jarrah, untuk memberikan apa rumah-rumah itu kepada orang Yahudi, keturunan Yahudi. Nah, tapi apakah konflik ini tuh dimulai dari uh, keputusan pengadilan tingginya Israel? Dan sebagian kita tahu konflik Israel dan Palestina itu udah panjang historinya, itu udah dimulai dari uh, tahun akhir 1800. Tapi kita ingin fokus di apa yang terjadi di tahun 2021. Nah, untuk dimulai, sebelum kita masuk apa yang terjadi di bulan Mei, pada bulan April, uh, tepatnya pada saat baru mulai masuk bulan Ramadan, udah dimulai itu konflik-konflik antara orang Palestina dan orang Israel. Nah, banyak apa kejadian di mana orang keturunan Arab di Israel menyerang orang keturunan Yahudi. Nah, ini juga diperparah oleh pihak keamanannya Israel melarang orang-orang yang keturunan Arab untuk beribadah atau berkumpul di pintu Damaskus. Nah, pintu Damaskus itu tuh pintu masuk ke masjid terpenting ketiga bagi umat Muslim. Nama masjidnya itu Masjid Al-Aqsa. Nah, makanya udah banyak protes-protes. Kenapa maksudnya nggak boleh gitu untuk apa menyelenggarakan ibadah dan perkumpulan sama masa Ramadan di eh, di Masjid Al-Aqsa. Nah, bukan hanya protes itu, tapi dari pihak Israel ya, yang apa pro Yahudi, mereka banyak menyerukan bahwa kematian untuk orang keturunan Arab. Nah, konflik ini dimulai di bulan April, tapi ini bukan penyebab utama yang eh, apa yang terjadi sekarang. Nah, gara-gara situasi udah mulai panas, nah pada tanggal 6 Mei, pengadilan tingginya Israel memutuskan untuk mengusir 6 keluarga Palestina di Yerusalem Timur. Nah, rencana mereka dari perspektif mereka, uh, since ini tuh tanahnya mereka, mereka punya hak untuk tinggal di atas rumah-rumah yang di tanah itu. Nah, mereka rencananya untuk menyerahkan rumah itu kepada orang keturunan Yahudi. Nah, orang Palestinanya nggak setuju dong, terutama yang anak-anak muda. Bilang, masa saya anak-anak jidatnya ngambil tanah gua? Ya kan, ini kan kalau berdasarkan international law, apa yang diputuskan pada, lupa tepatnya tahun berapa, mereka bilang kalau bagian Sheikh Jarrah itu masih bagian dari West Bank. Itu masih bagiannya negara Palestina secara peraturan internasional, ya kan? Nah, demonstrasi pada tanggal 6 Mei itu menyebabkan sekitar 200 orang, mungkin lebih dari 300 orang, orang Palestina luka-luka dan 20 orang dari pihak keamanan Israel luka-luka. Nah, eh, tidak terbebas dari apa kejadian ini. Nah, di wilayah Gaza, tepatnya di organisasi Hamas. Nah, mereka melihat kejadian ini ya untuk menjadi kesempatan mereka untuk regain power. Nah, maksud regain power kenapa? Soalnya mereka tuh sekarang kan ada pemilu di Palestina pada tanggal Mei 22. Nah, mereka tuh nggak nggak populer gitu untuk menang di pemilu gara-gara orang Palestina mikir dibandingkan dengan prolong kekerasan, ya kan, selalu violence antara konflik antara Hamas dan Israel, kita pingin fokus kepada uh, ekonomi gitu. Ayo kita bangun ekonomi ya Palestina. Kita nggak mau kekerasan-kekerasan lagi, dan kita mau fokus bangun ekonomi kita.
Nah, gara-gara itu Hamas tingkat kepopulerannya itu tuh turun, gitu kan. Nah, Hamas melihat kejadian ini tuh bilang, oh mungkin gara-gara sekarang kita lihat bahwa Palestina itu dalam kondisi yang lemah gitu. Soalnya kita bisa diambil tanah kita seenak jidatnya dan kita nggak ada perlawanan. Nah, Hamas melihat kesempatan ini, mereka bilang, oh ayo kita tunjukkan bahwa Palestina itu kuat gitu. Terus mereka mulai menyerang roket-roket, missiles-missiles ke Israel. Nah, ini tuh kejadian ini yang dimulainya antara konflik antara Israel dan Gaza gitu. Soalnya Israel merasa, oh eh, eh, pihak keamanan gue terganggu gitu, gue merasa terancam ya, gue punya hak dong untuk nyerang balik. Nah, yang seperti kita tahu, Hamas supaya menarik perhatian-perhatian internasional, bukannya mereka melindungi warga Palestina dan mengevakuasi warga Palestina dari tempat yang bakal diserang oleh Israel. Nah, mereka malah menjadikan mereka tameng gitu. Mungkin ini faktanya kurang akurat, tapi ini potret-potret yang di media AS mereka bilang Hamas kenapa bukan protek orang Palestina gitu, tapi kenapa mereka malah membuat mereka jadi kayak tameng. Jadi pas roket dari Israel nyerang ke Gaza, yang jadi korban tuh adalah civilians di bagian Gaza gitu. Jadi makanya kalau kita lihat, oh banyak korban dari serangan roket uh, dari Israel. Jadi kalau di Indonesia, itu yang selama ini kalau Papa baca itu selalu melihatnya itu dari sudut satu sisi ya, itu bagaimana Palestina itu menjadi korban. Nah, orang-orang Indonesia ya terutama dalam tanda kutip itu masih berfokus pada sudut pandang agama ya. Dia memandang bahwa Palestina itu mayoritas tuh penduduknya Muslim, jadi mereka itu adalah saudara. Dan selalu melihat warga Palestina itu adalah korban kekejaman Israel. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin saat ini di Indonesia itu untuk mendapat berita yang bersumber dari sisi Israelnya itu agak susah. Jadi lebih banyak ke sumber-sumber yang dari dunia Arab ya. Ya, Kurang tapi lebih seperti itu aja. aku pas baca tentang berita, kan soalnya Menteri Luar Negeri, mungkin aku salah, bukan Menteri Luar Negeri, Retno. tapi kayak ada kayak perwakilan Indonesia di PBB, mereka bilang, kita harus menunjukkan rasa solidaritas kita terhadap warga Palestina. Soalnya 180 juta orang Indonesia adalah Muslim. Ya kan? Jadi kita harus menunjukkan Hmm. bahwa rasa solidaritas kita ke orang Muslim. Kalau menurut aku sih, itu sah-sah aja gitu. Soalnya kan kalau lihat kayak orang Asia di Amerika, kita tuh ada rasa solidaritas antara satu sama lain. Soalnya kita merasa, oh kita imigran gitu di sini. Dan kita punya koneksi yang kuat. Dan kalau ada background yang sama kayak agama, menurut aku sih sah-sah aja gitu. Menurut apa? Tapi kalau dari sudut pemerintah kita, pemerintah Indonesia ya, dia lebih menekankan tentang hak asasi manusia ya. Jadi dia meminta tolonglah jangan pakai perang secara brutal seperti itu, lebih baik coba bicara secara perdamaian gitu. Jadi semua bisa dibicarakan dan dinegosiasikan dan minta Israel itu menghormati juga tentang hak-haknya orang-orang Palestina. Hmm. Nah, pemerintah Indonesia itu lebih menekankan adalah jalur komunikasi secara intens dan saling menghormati hak asasi. Kurang lebih seperti itu kalau dari pemerintah Indonesia. Kalau di Prancis, Lih? Kalau di Prancis beritanya nggak di cover nggak dibesar, mungkin bukan sesuatu yang apa ya poin utamanya sekarang, cuma dikasih tahu oh di Israel sama Palestina lagi konfliknya ini lagi gitu loh, memanas lagi. Tapi kalau dilihat dari sudut orang lokalnya sendiri, mereka kayaknya udah mungkin antara capek, nggak peduli, atau mereka sebenarnya takut dijudge juga. Jadi mereka kayak nggak ngebahas Israel Palestina ini lagi. Di satu sisi mereka capek karena itu udah dari lama banget kan konfliknya. Terus dibilang nggak peduli mungkin iya, terus yang satu lagi mereka takut dijudge karena kalau mereka misalnya mereka nggak dukung Israel nih, terus nanti mereka dikatain rasis atau diskriminasi sama yang Islam. Tapi kalau mereka ngedukung Islam, ntar mereka dikatain anti Jewish, apa anti orang Yahudi.
Jadi mau mereka ngebela Palestina atau mereka mau ngebela orang Israel, mereka akan sama-sama di-judge. Jadi mereka sebisa mungkin netral gitu loh. Jadi apa yang di-cover di berita di Prancis, ya cuma dikasih tahu fakta-faktanya aja, oh orang Israel ngelakuin ini, yang Palestina ngapain. Jadi lebih ke arah fakta-fakta aja sih. Kan kalau aku dengar-dengar banyak pengungsi-pengungsi dari Timur Tengah dan negara-negara Arab yang pergi ke Prancis. Ya kan banyak Hmm. settlement grup-grup imigran di Prancis. Nah, mereka ada pendapat gitu nggak ke eh, sendiri gitu? Pendapat adalah karena ya itu tadi kayak orang Indonesia solidaritas sesama agama kan ya. Cuman kemarin ada yang mencetuskan kelompok imigran itu ada yang mencetuskan untuk mereka mau manifestasi, mau demo gitu, tapi sama pemerintah Prancis ditahan, nggak boleh. Karena ya nggak ada guna juga gitu mereka manifestasi. Kenapa mereka mau mendukung Palestina ya, satu tadi karena agama, yang kedua ya sebenarnya mereka sendiri juga nggak tahu history, nggak tahu sejarahnya kenapa Israel sama Palestina berantem terus. Cuman sok-sokan aja pengen ribut-ribut gitu, nyari sensasi. Terus mereka mendorong kayak demonstrasi-demonstrasi ke pemerintah untuk take action atau mereka cuman kayak di Twitter, di sosial media aja mereka ribut-ributnya? Oh mereka udah minta izin buat demo yang fisik secara nyata gitu, buat pemerintah Prancis ngedukung Palestina gitu. Cuman nama pemerintahnya ditahan, dilarang. Jadi sampai sekarang pemerintah Prancis belum eh, lakukan tindakan yang nyata gitu. Mereka cuman kayak mengikuti dan situasi di Israel dan Palestina dan menunggu PBB dan Amerika untuk take action gitu. Sebenarnya dia bilang nggak ngapa-ngapain mungkin enggak juga, karena Prancis sendiri kan mereka punya base army sendiri tuh yang di daerah lupa deh daerah Teluk mananya gitu. Prancis tuh ada base army sendiri yang untuk ngelihat situasinya Israel Palestina. Mungkin kalau emang udah parah mereka akan take action gitu. Cuman sekarang kayaknya masih bisa ditanganin masing-masing negara, jadi mereka nggak ngambil aksi. Cuman tetap disurvei. Ya, yang interesting yang kan kalau di Amerika tuh uh, ada dua opini kan, yang kita bilang konservatif, yang right wing sama liberal. Yang right wing mereka total support ke Israel. Mau Israel mau ngelakuin apa aja mereka udah total support gitu. Mereka blind gitu kan. Apalagi pas zaman 2020, Donald Trump kan dia bilang, oh kita Amerika mau jadi negosiator untuk yang mereka ada namanya gitu apa peace apa gitu. Jadi yang apa berusaha memediasi antara Israel dan Palestina. Tapi uh, dari poin-poinnya yang di agreement itu tuh benar-benar total pro Israel. Mulai dari kayak kasih 30% wilayah West Bank ke Israel. Ya, ya, aku nggak ngerti kenapa. Terus mereka kasih apa uh, uh, embassy mereka ke Jerusalem. Kan ini kan Jerusalem itu kan konfliknya kan yang panasnya kan di situ kan. Kan soalnya jadi ada dua wilayah. Nah, yang satu wilayah masuk ke wilayah West Bank, yang satu wilayah Israel kan. Nah, dengan uh, menaruh embassy Amerika uh, di Jerusalem, nah, itu menunjukkan bahwa Amerika tuh total support bahwa Jerusalem itu capitalnya Israel, dan Jerusalem itu tuh jadi apa 100% miliknya Israel. Nah, itu kan yang diributin sama orang Palestina. Pas orang Palestina lihat apa uh, yang di propose plan-nya ke mereka gitu oleh Trump, mereka cuma tahu kali ya, aku lihat ini, is this a joke, ya kan, terus langsung mereka nolak. Soalnya masa Palestina harus ngasih 30% terus ngasih banyak hal gitu ke Israel untuk apa, ngasih perdamaian, treaty perdamaiannya, kan nggak masuk akal. Nah, gara-gara apa policy-policy yang dikasih Trump, nah jadi Joe Biden sekarang tuh susah gitu ya kan, mau kasih policy-policynya gimana. Soalnya yang left wing, uh, mungkin kalau Joe Biden sendiri, aku baca berita di AS, dia tuh pro Israel. Soalnya dia ngomong tentang, oh gue mah apa dukung Israel mau gimana. Tapi sekarang dia nggak ngomong apa-apa gitu. Dan itu yang dikritisi, kok respons dari Joe Biden-nya kok lambat gitu. Ya kan, dari Amerika lambat pemerintahnya. Terus
yang sekali statement dikeluarin, apa yang Joe Biden bilang, oh, kita total support untuk keamanan Israel. Dan kita bilang bahwa mereka punya hak untuk melindungi diri mereka soalnya mereka diserang. Terus gitu. Ya kan, oleh Hamas. Dan mereka punya hak untuk serang balik Hamas dengan roket-roket balik untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Tapi selain itu juga mereka berusaha ngomong dengan pihak-pihak yang terkait. Tapi sampai sekarang belum ada action apa-apa gitu. Nah, kita tahu kan kalau left wing yang liberal ini kan ngomongnya banyak kan. Nah, mereka langsung kritik Joe Biden nggak mikirin hak asasi manusia. Nah, di statementnya sama sekali nggak mikirin 6 keluarga yang diusir di Sheikh Jarrah gitu kan. Terus dia nggak sekali ngomong dengan konflik-konflik antara pihak keamanan dengan uh, masanya Palestina, ya kan? Ini yang di poin. Kalau gitu sih yang sekarang di media Indonesia. Nah, kita udah bahas tentang media dan pendapat masa di Amerika dan di Prancis. Nah, kalau pendapat orang Indonesia gimana, Pak? Ya, tadi Papa kan waktu pembukaan bilang kalau Papa itu selalu baca berita itu yang dari koran-koran itu yang dari sudut satu sisi aja gitu, seolah-olah tentang solidaritas terhadap Palestina. Nah, ada satu orang yang coba kemarin berbicara secara netral gitu ya, awal muawal dari penyebab perang ini ya. Jadi tadi Jeffrey udah nyinggung tentang Mahkamah Agung Israel yang memutuskan bahwa tanah yang milik orang Palestina itu harus dibersihkan dari orang Palestina dan diisi sama orang Yahudi gitu. Nah, kemudian ada protes dari warga Palestina, konflik dengan polisi Israel, terjadi kontak fisik. Nah, dari situ orang tuh banyak berpikir bahwa polisi Israel itu menyerang orang-orang Palestina dan yang lari ke Masjid Al-Aqsa, sehingga tentara Israel itu juga menyerbu Al-Aqsa. Kemudian juga tadi yang masalah pelarangan sholat tarawih. Jadi ada Papa baca juga bahwa Israel itu udah mencium bahwa sholat tarawih itu juga salah satu digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap Israel. Nah, dari situ pihak pemerintah Israel itu melarang dilakukannya salat tarawih. Nah, ini yang menjadi protes besar dari warga Palestina. Cuma yang Papa agak aneh itu kan terjadi di tepi barat ya, tepi baratnya daerah tepi barat. Tapi kenapa yang menyerang itu dari Gaza gitu, Hamas. Tadi Jeffrey udah nyinggung, itu juga dipakai hanya untuk show up tentang kekuatannya. Jadi diharapkan tepi barat itu juga melakukan perlawanan. Padahal kalau yang Papa tahu itu tepi barat itu penguasa Palestina itu dari kelompok Al-Fatah ya, yang dipimpin sama Mahmud Abbas itu yang presiden sekarang. Iya. Nah, kalau yang Gaza itu dikuasain sama kelompok Hamas. Iya. Nah, untuk Israel, kelompok Hamas ini adalah teroris. Nah, di satu sisi yang Fatah, ini yang pimpinan Mahmud Abbas ini, mereka lebih menggunakan negosiasi secara damai. Dia mengharapkan juga pihak Israel itu menghargai hak asasi warganya Palestina. Nah, dari situlah yang terjadi, si Hamas itu juga dia berseteru ya sama Fatah. Tadi Jeffrey udah nyinggung bahwa Hamas itu sebenarnya pengikutnya itu tidak sebanyak Fatah. Tapi dia pengen menunjukkan, nih gue punya kekuatan nih, gue bisa mengambil alih kekuasaan di Palestina. Sehingga dia menyerang Israel dengan rudal-rudal itu, dengan roket-roketnya. Makanya Israel itu fokusnya itu adalah menyerang ke Gaza. Padahal sumber konfliknya sendiri itu adanya itu di tepi barat, di Yerusalem Timur. Jadi yang tadi Jeffrey bilang Masjid Al-Aqsa itu terletak di Damaskus, sepertinya bukan di Damaskus deh, tapi di Yerusalem Timur itu. Terus pendapat Papa pribadi sendiri atas konfliknya gimana, Pak? Ya sebenarnya kalau Papa bilang itu
mungkin Israel mau menghilangkan Hamas itu sebagai teroris atau mereka selalu menggunakan kekuatan perang gitu ya, itu ya adalah silahkan gitu. Tapi tolong Israel juga menghormati hak-hak dan tanah-tanah yang sekarang ini diduduki sama orang Palestina. Cara menggusurnya itu bukan secara kasar gitu. Kalau memang dari pengadilan memutuskan bahwa itu tanah orang Yahudi, ya Israel harus membayar gitu. Hmm. Membayar. Jadi bukannya main gusur-gusur gitu aja, main menghancurkan kemudian main bangun-bangun pemukiman. Itu salah satu gitu ya. Wah, tapi kalau yang aku baca-baca, nah kan kalau ada dua perspektif nih. Kalau perspektif orang Palestina, mereka berdasarkan apa yang udah ditentuin oleh perjanjian internasional. Bahwa itu tuh tanah yang di bagian itu tuh tanahnya mereka gitu kan. Tapi kalau dari pendapatnya Israel, mereka punya hak atas tanah itu. Gitu. Nah, kalau kan ada dua oposisi. Nah, kan kita pertanyaannya, maksudnya Israel punya hak atas tanah itu dari mana gitu. Nah, untuk apa brief summary-nya. Jadi pas perang tahun 67 Israel antara Israel dan negara-negara Arab. Nah, jadi kan Jordania tuh kalah tuh sama Israel dan Israel tuh bisa mengklaim apa tanah-tanahnya Jordania. Nah, pas Jordania kalah dan mereka harus menyerahkan apa yang mereka punya gitu atas hak kepemilikan tanah mereka, mereka bilang, oh ini tuh tanah ini tuh adalah hak sitaan gitu. Jadi uh, bukannya mereka memberikan tanah hak-hak atas tanah itu kepada orang Palestina, tapi mereka bilang, oh ini hak ini tanahnya orang Yahudi Israel nih punya Israel, tapi kita sita gitu, ya kan? Nah itu yang menjadi dispute gitu. Soalnya kan Israel tuh pengadilan tinggi Israel mereka punya peraturan bahwa orang Yahudi mempunyai hak untuk mengklaim kepemilikan mereka atas tanah any property yang uh, bisa mereka yang punya orang Yahudi gitu. Jadi yang pura-pura dari tanah orang mana gitu. Kalau orang Yahudi uh, punya atas hak kepemilikan itu, nah mereka bisa mengklaim tanah itu prior to tahun 48 gitu. Nah mereka klaim bahwa tanah di Sheikh Jarrah itu tuh bagian dari banyak orang Yahudi settlement di tanah itu. Jadi mereka punya hak atas tanah itu gitu. Itu kan sudut pandang orang Yahudi ya, Jeff, ya. Orang Israel lah ya, bahwa itu tanah warisan nenek moyangnya. Padahal kalau Papa kemarin baca dari Alkitab gitu ya, sebenarnya itu tanah itu kan bukan milik orang Israel atau Yahudi gitu ya. Itu Abraham itu sebenarnya kan datangnya itu dari Mesopotamia gitu. Dari Put Kasdim. Itu terletak sekarang di Irak gitu ya. Dan mereka itu membawa Lot sama keluarganya itu pindah ke Kanaan seperti yang dijanjikan sama Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara, itu Israel itu nggak bisa mengklaim 100% kalau itu tanahnya dia gitu. Jadi harusnya itu kalau memang mau mengusir orang Palestina, yang notabene orang Palestina juga mengaku itu tanahnya dia, di mana orang-orang Israel kan pernah pergi tuh ke Mesir, diaspora kemana-mana gitu. Dan itu kosong, tanah nggak bertuan gitu. Dan itu juga pernah dikuasain sama Ottoman kan. Jadi orang Palestina tuh udah menduduki di situ, saat harus diusir sama orang Israel yang menyatakan dirinya bahwa itu tanahnya dia, ya harus ada kompensasi juga gitu. Jadi tidak main gusur-gusur gitu aja. Itu pendapat Papa sih. Ya, emang nggak bisa seenaknya. Nggak susah nih. Nah, kalau menurut kamu, Liv, personal ini? Bingung sih karena nggak jelas gitu loh. Sejarah mereka tuh sudut pandangnya juga mau dibilang dari berita juga sebenarnya entah yang mendukung Israel atau yang mendukung Palestina tuh berita-beritanya nggak ada yang netral gitu. Jadi kalau mau bilang mana yang salah mana yang benar sebenarnya kalau kemarin hasil diskusi sama si Alex sih nggak ada yang salah nggak ada yang benar gitu loh. Karena kalau dilihat dari sejarahnya ya kalau kita ngikutin agama ya Israel punya hak, orang-orang Israel punya hak. Tapi itu kan agama sepihak doang. Kalau ngelihat dari sejarah atau kita ngelihat dari ras lah ya. Ngelihat dari rasnya yang punya hak untuk tinggal di daerah Israel itu sebenarnya orang Palestina karena mereka masih satu ras sama
bangsa Yahudi yang sebelumnya. Karena orang Israel yang sekarang, karena tadi Papa udah bilang itu diaspora kemana-mana, jadi mereka udah bukan asli Yahudi, turunan Yahudi. Cuman kalau secara spiritual mereka turunan Yahudi, kayak gitu. Nah, cuman masalah mereka tuh sebenarnya bukan agama kan ya. Lebih ke arah kalau dari sejarah yang benar tuh harusnya katanya daerah Israel itu, tanah itu tuh sebenarnya harusnya nggak boleh dibuat negara. Cuman karena Israel waktu itu bantu waktu Perang Dunia satu apa dua gitu, ngebantu Inggris, terus mereka menang. Jadinya Inggris bilang, oh lu minta tanah yang mana, gue kasih deh. Nah terus mereka mintalah tanah Palestina itu. Nah, sebenarnya Inggris tuh awalnya nggak mau kasih karena mereka tuh tahu nih kalau minta tanah ini pasti konflik terus gitu loh. Cuman Israelnya ngotot. Jadi sebenarnya mau dibilang salah Israel enggak, salah Palestina juga enggak, cuman ya mungkin merekanya aja nggak bisa nemuin jalan tengah untuk hidup berdampingan. Kalau kita lihat dari apa yang objektif kayak gitu, tapi kalau kita lihat dari subjektif, meaning kalau kita lihat dari pendapat orang Palestina sendiri gitu kan, kalau kita mikir dari sudut pandang orang Palestina yang bilang, oh gue udah tinggal lama di sini, udah settlementnya udah ada, budaya, culture, community kita udah bangun di sini. Ini datang nih apa orang yang dari pemerintah Israel yang ngeklaim bahwa apa yang kita udah bangun, kita udah hidup di sini lama, tiba-tiba ini bawa tanah ini punya mereka gitu, ya kan? Terus kita diserang lagi gitu kan? Kita yang jadi korban gitu, yang penduduk-penduduk ini gitu kan? Nah, kalau Tapi kamu tunggu dulu nih, serangan yang dilakuin Israel tuh bukan mereka mau nyerang loh. Mereka main kasar karena dipanas-panasin sama Hamas. Bukan mereka mau langsung main kasar, bukan main kekerasan. Cuman kalau Israel yang nggak dipanas-panasin kan sebenarnya dia nggak akan gitu loh ngelakuin hal. Nah, kalau dia nggak ngelakuin, terus orang Palestina harus gimana dong? Mereka cuma bilang, yaudah nih ambil deh tanah, supaya kita nggak jadi korban atau gimana? Nah sekarang kalau dilihat lagi sebenarnya orang-orang Palestina juga harusnya bersyukur ada Israel di situ karena orang-orang Palestina pun banyak yang akhirnya kerjanya di Israel, jadi mereka pulang pergi. Ya, Ya, kalau untuk yang di tepi barat ya, Oi. Tepi barat tuh yang Papa dengar, sebenarnya orang Palestina sama orang Israel itu hidupnya itu ini rakyatnya ya. Hidupnya itu mereka damai, berdampingan gitu. Dan kayak di daerah-daerah tertentu, mereka itu malah saling support satu sama lain. Jadi kayak orang-orang Indonesia yang ziarah ke Israel gitu, mereka cerita, mereka tuh aman-aman aja waktu pergi ke Nazaret, ke Bethlehem gitu ya. Itu kan wilayahnya Palestina tuh, Bethlehem tuh. Aman-aman aja, nggak ada konflik. Tapi ada jam-jam tertentu, pihak-pihak Palestina itu, orang-orang oknum lah ya, dan tanda kutip itu mereka tuh melakukan semacam penyerangan-penyerangan, melempar batu ke tentara-tentara Israel gitu. Itu biasanya tuh jam 3 siang katanya sih. Jam 3 siang mereka tuh melempar batu. Nah, itu di Hebron ya, yang Papa dapat cerita itu di Hebron. Nah, setelah itu biasanya wisatawan-wisatawan tuh disuruh segera keluar dari daerah situ karena bakal ada ya berantem-berantem kayak tawuran gitu antara kelompok kecil Palestina melawan tentara Israel gitu. Dan itu udah rutin sebenarnya. Ya maksudnya yang Israel nyerang tuh bukan karena mereka inisiatif nyerang, karena emang dipancing-pancing nyerang. Ya kayak yang kalau nyerang Gaza juga kan Hamas duluan selalu nyerang. Iya, tapi kalau dengan Hamas tuh memang dari dulu sih mereka selalu perangnya itu perang fisik ya. Tapi kalau yang di tepi barat, sebenarnya ala kayak di Indonesia juga suka adalah kayak tawuran-tawuran kayak gitu, itu biasa gitu. Cuman cepet gitu, selesai. Nah, makanya Mahmud Abbas itu mereka lebih suka negosiasi dengan orang-orang Israel. Cuman yang Papa ini ya, tanamkan dalam permasalahan ini tuh adalah harusnya tuh Israel tuh ngasih kompensasi lah. Dia jangan main bersih-bersihin, oke, seorang Palestina itu diusir, tapi dikasihlah satu tempat gitu. Jangan
diusir pergi seperti gelandangan nggak karuan seperti itu. Nah, apa? Kalau Itu aku aja sih. argue, kalau mereka mulai ngasih-ngasih wilayah gitu kan, mereka kan menunjukkan bahwa mereka tuh bukan dermawan gitu, bahwa mereka tuh terlihat, kalau menurut aku, ya kan, bahwa mereka tuh jadi negara yang lemah. Soalnya mereka mulai apa, kayak mengasih ini, ngasih itu gitu kan, bahwa menunjukkan bahwa mereka tuh nggak tegas gitu kan. Biasanya kalau Nggak bisa, kita, Jet. Nggak bisa. Karena si Israel itu membersihkan wilayah itu dan dia itu mengisi untuk orang-orang Yahudi. Dan tahu nggak orang-orang Yahudi yang ditempatkan di situ itu orang-orang Yahudi yang miskin. Yang biasanya itu yang ultra ortodok ya. Di mana si orang-orang ultra ortodok ini mereka itu mengharapkan dapat bantuan finansial atau ekonomi dari pemerintah dengan menempatkan posisi di situ. Sedang kehidupan mereka itu miskin gitu. Nah, ini salah satu yang namanya masalah masalah ekonomi juga gitu. Kalau yang dibersihkan dari orang Palestina, kemudian tanah itu dijadiin jalur hijau atau kawasan hutan kota atau apa, itu oke. Tapi ini dikasih ke orang-orang ultra ortodoknya Yahudi gitu. Itu yang Papa agak nggak terima gitu. Harusnya kalau memang mau dikasih ke orang Yahudi ortodok, orang Palestina itu ya dikasih kompensasi gitu. nah, sekarang permasalahannya kan, kita lo lihat nih cuma permasalahan tanah gitu kan. Oh, siapa yang punya, atau siapa yang ngeklaim, terus kok enak-enaknya gusur. Nah, tapi kan dari konflik ini banyak orang yang jadi korban, terutama apa, penduduk Palestina kan. Nah, menurut kamu gimana tuh, Lin? Maksudnya perang gara-gara cuman wilayah, tiba-tiba yang jadi korban penduduk yang innocent gitu, yang eh, nggak ada involvementnya sama sekali. Nah, kalau itu sebenarnya Oleh nggak bisa berkomentar karena nggak tahu 100% realitanya kayak gimana kan. Bisa jadi yang citizen-citizen itu jadi korban bukan karena Israelnya 100% salah, tapi karena emang pemerintahnya pakai citizen itu untuk mencari, apa namanya, simpati dunia gitu. Hmm. Jadi, ya nggak bisa bilang karena kita nggak tahu Israel sama Palestina tuh sebenarnya masalahnya apa dari awal, kan sebenarnya mau dibilang masalah agama iya dan bukan, masalah tanah iya dan bukan. Nah, yang kita tahu cuma dari sudut pandang orang luar. Kalau kita ini harusnya, kalau mau sih sebenarnya ya cari tahu langsung dari Israel sama Palestinanya gitu loh. Hmm. Kalau Papa dengar ya, sebenarnya konflik Palestina Israel itu bukan konflik agama. Cuman oleh kelompok-kelompok tertentu, mereka menggiring ke agama hanya untuk mencari dukungan dan donasi gitu ya. Jadi salah satu itu kelompok Hamas. Mereka tuh menggiring seolah-olah itu perang agama. Dan kalau kita lihat itu ya di jalur Gaza, di tepi barat, itu orang-orang Kristen juga banyak gitu. Orang-orang Palestina yang Kristen itu banyak. Dan mereka itu bisa hidup tenang-tenang aja gitu. Beda dengan yang di Gaza. Nah, kenapa ini tuh dikait-kaitin sama agama? Menurut aku soalnya yang area yang jadi masalah, yang konfliknya kan di Yerusalem ya. Nah, itu kan ada tiga tempat penting untuk orang Yahudi, orang Islam, dan orang Kristen gitu. Yang orang Islam tuh yang Masjid Al-Aqsa, orang eh, Yahudi tuh yang apa sih namanya, Temple of apa gitu namanya. Nah, terus orang Tembok ratapan. iya. Nah, orang Kristen juga ada itu tuh bilang sebagai tanah suci gitu kan. Makanya dibilang itu Holy Land. Ya kan? Soalnya ini tempat yang strategik. Nah, kan mereka ributin tentang tanah itu gitu. Kalau mereka satu negara klaim, berarti itu tanah suci itu tuh adalah eksklusif untuk ke satu bagian gitu. Maksudnya itu berarti kalau apa, Israel menang, berarti itu tuh tempat yang buat orang Yahudi dan Kristen gitu kan. Tapi kalau orang Palestina yang ngambil bagian itu, berarti itu adalah tanah sucinya khusus buat orang Muslim gitu kan. Itu kan jadi masalahnya gitu kan aslinya. Makanya Sepengetahuan dibawa Papa tuh agama-agama orang gitu. Kristen. Orang Kristen mah nggak terlalu dalam tanda kutip yang nggak ikut campur deh masalah itu. Malah dia tuh banyak mengharapkan itu perdamaian antara Israel sama Palestina. Jadi tidak membicarakan agama yang untuk Kristen ya.
Tapi yang selalu ribut tuh hanya kelompok dua ini aja gitu. Tapi yang Yahudi juga, yang Bapak tahu juga mereka tidak pernah meributkan tentang keagamaan mereka, cuman mereka itu melihat bahwa itu tuh ada tembok ratapan. Jadi harusnya itu mereka bisa berdampingan. Toh selama ini juga mereka bisa berdampingan kok. Orang-orang Yahudi juga bisa mengunjungi tembok ratapan itu dan orang-orang Muslim juga bisa pergi ke Masjid Al-Aqsa. Mhm. Sebenarnya orang Kristen juga nggak terlalu peduli kok dengan dua itu. Ya, pas ap kalau kita bilang orang Yahudi nggak terlalu itu, orang Kristen nggak terlalu itu, orang Palestina nggak terlalu itu kan kita lihat gitu kan, kita mengeneralisasi gitu kan. Tapi kan banyak kaum-kaum yang pro gitu, yang kita bilang yang ekstrim, ya kan? Yang ekstrim Yahudi, mereka pasti ada pendapat, ekstrim Kristen, ekstrim Muslim, pasti mereka ada pendapat ya kan? Kan itu yang clash-nya kan di situ gitu. Itu kan yang jadi perhatian dunia. Nah, itu mungkin kita bisa jadi topik bicara sendiri soal itu, masalahnya lain gitu. Soal itu sekarang kan kepercayaan bukan tanah lagi gitu kan. Nah, kalau kata penutup dari aku sih, aku eh, mengutuk tuh apa kayak yang korban-korban orang Palestina yang civilians, yang penduduk mereka yang innocent, yang nggak ada hubungannya dengan perang ini. Perang ini kan yang korbannya banyak tuh kan gara-gara dari Gaza kan. Gaza sama konfliknya antara Palestina, Hamas dan Israel kan. Nah, kalau mereka cuma pentingin kepentingan mereka, janganlah jadi orang lokal, orang penduduk mereka ya aslinya, entah penduduk Israel dan penduduk Palestina yang sama sekali nggak ada eh, hubungannya gitu dengan konflik mereka gitu. Janganlah mereka jadi korban gitu, janganlah mereka dijadiin tameng, ya kan? Kalau aku lihat dari Israel, iya, kit- kalian gitu yang superior gitu kan dibanding military force-nya, ya kan? Masa kekuatan jadi dieksploitasi gitu, maksudnya gara-gara mereka kuat, mereka bisa ngambil hak-hak orang seenak jidat gitu. Iya, mungkin mereka bisa mengklaim itu orang tanah Yahudi. Tapi kan yang udah perjanjian pas abis Perang Dunia Kedua, dan ada tahun 67 dan di 90-an ada perjanjian lagi. Ya dihormatin gitu international law. Apa yang kalian percaya dengan apa yang disepakati bersama-sama internationally, ya harus beda gitu. Aku bisa aja percaya kalau agama A itu yang terbaik, tapi kan aku nggak hidup bersama dengan orang-orang dari negara agama A aja gitu kan. Ada dari B, C, D, dan kita harus hidup bersama gitu, berdampingan. Dan aku nggak bisa nge-force uh, kepercayaan aku kepada orang lain gitu. Aku harus menghormati, dan sebagai orang yang kuat, aku harusnya bukan mengopres mereka, tapi aku harusnya melindungi. Itu sih yang kesimpulan dari aku. Apa Sambolen ada kata penutup atau kita tutup topik? Ya kalau Papa bilang sih sebenarnya Israel tuh tolong juga menghormatilah hak asasi itu. Walaupun dia tadi Jeffrey bilang itu sesuai perjanjian bahwa itu tanahnya orang Israel sehingga orang Eh, Palestina itu enggak. Itu seolah-olah perjanjian itu tuh tanahnya orang Palestina, Pak. oke, diralat. Nah, jadi waktu Israel mau mengambil alih tanah itu ya harusnya fair, negosiasi. Dia punya apa namanya road plan-nya itu, ini tanah ini mau dijadiin apa. Jadi orang Palestina juga bisa memberikannya dengan sukarela kalau sesuai gitu. Dan kemudian juga Israel tuh harus memberikan hak-haknya orang Palestina. Kalau memang dia mau ngambil tanahnya ya digantilah, dikasih kompensasi yang sesuai gitu. Bukannya main usir-usir gitu aja, itu kan memancing konflik berikutnya gitu. Mungkin saat itu bisa selesai, tapi kan buntut. Yang menjadi penyebab perang-perang nggak berhenti itu adalah dendam gitu. Ya. Jadi karena Israel tuh semena-mena, ini kan orang Palestina dan keturunan-keturunannya itu merasa jadi memiliki dendamnya kesumat gitu sama orang Israel. Oh ini seolah-olah jadi bangsa penjajah, bangsa yang semena-mena, kita lawan gitu. Kalau Israel bisa kekerasan, kita juga harus kekerasan. Nah makanya dari kalangan-kalangan moderat itu ya berharap semua itu bisa dibicarakan lah. Jadi kalau memang mau diambil, oke, tapi kasih kompensasi yang seimbang gitu. Itu aja. Olin? Ya, cuma berharap aja Israel sama Palestina nemuin jalan tengahnya mereka, gimana bisa hidup berdampingan ya.
semoga mereka ke depannya juga nggak perlu perang-perang lagi lah, jadi nggak banyak korban yang innocent kalau tadi kata Mas Jeffrey. Iya. Ya, begitulah topik diskusi pembicaraan kita pada kali ini. Dan kalau ada komentar, please kasih komen kalian di comment section di bawah. Terima kasih.